sambil loh. Terus tangan. Apa sih di Spanyol? Oh, do ada ben. Waktu pacarnya itu sebalik. Tidak iya. Guyu itu mengeluarkan apa? Energi positif. Imun. Tapi dari sini nih loh. Itu tapi minimal 7 menit. Energi positif. 7 detik, Pak. 7 detik iya ada. 7 detik. 7 menit tak kok. Iya. Dongeng. Itu malah nangis. Oke, Bapak dan Ibu sekalian bisa dimulai ya? Iya, Slide saya bisa dilihat nggak yang di Zoom? Bisa. Putar nggak? Putar ya? Kelihatan. Nggak, maksudnya bisa putar nggak? Beralih Oh, nggak? coba dicek, diganti dulu, Tat. Oh Coba iya. ganti slide berikutnya, Tat. Oh ini sudah, tapi kayaknya nggak bisa ya? Mungkin belum slideshow, Tat. Oh iya ya, ntar ya. Saya coba lagi. Ini sudah slideshow, tapi bisa jalan nggak ya? Kok belum? Pakai tanda panah ke bawah saja, Tat. Coba biar saya lihat. Oh gitu, ya, bentar ya. Saya klasik. Apa gini aja ya? Nggak apa-apa ya, gini aja. Nggak apa-apa, asal bisa ganti, Tat. Kalau Iya. dicek, dites ganti, Tat. Kalau di apa full screen itu ya, apa yang besar itu nggak bisa kayaknya. Nggak apa-apa, Tat. Asal bisa ganti slide. Ya, kalau gini bisa. Gini aja ya. Oh iya, sudah bisa kok. Oke. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PRM Ledok Kulon II dan seluruh jajarannya. Kemudian Sahibul Bait Ustadz Ahmad Khudori dan juga Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian jamaah kajian ketarjian PRM Ledok Kulon yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita bisa tetap istiqomah di dalam mentradisikan kajian ketarjian di lingkungan warga Muhammadiyah setelah kita sempat libur cukup lama. Dan insya Allah pada kesempatan ini kali pertama kita melakukan kajian secara online dan offline, yaitu pasca Ramadan. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti jejak langkahnya sampai hari kiamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, meskipun kita terlambat dan kebetulan topiknya juga agak berat sebenarnya, tapi insya Allah kita nanti akan coba dalami dan materi yang kita akan bahas insya Allah membawa pencerahan bagi kita semuanya, yaitu kita akan mencoba mengangkat sebuah topik yaitu tajdid dalam Muhammadiyah dan tantangannya. Nah, ketika kita bicara tentang Muhammadiyah, maka Muhammadiyah itu memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, Muhammadiyah lahir sebagai harokah Islamiyah, yaitu gerakan Islam. Kemudian yang kedua, karakteristik Muhammadiyah itu, Muhammadiyah lahir sebagai harokah da'awiyah, gerakan dakwah yang secara khusus
bergerak di bidang dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang mana dua karakteristik ini sudah kita bisa lihat dari sebuah ayat yang menginspirasi Mbah Yai Ahmad Dahlan untuk mendirikan persyarikatan ini, yaitu surat Ali Imran ayat 104. Yang mana dari ayat ini oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan dipahami bahwasanya ayat ini sebagai teologi keumatan. Kemudian Mbah Yai Ahmad Dahlan juga dengan mengkaji beberapa ayat sebagaimana yang dilakukan oleh gerakan teologi pembebasan atau the theology of liberation yang ada di Amerika Latin dengan berangkat dari biblical verses atau ayat-ayat Injil kemudian dijadikan basis terhadap perubahan sosial. Nah, ternyata Mbah Yai Ahmad Dahlan itu sudah melampaui zamannya. Karena kalau teologi pembebasan yang ada di Amerika Latin itu muncul tahun 1960-an. Tapi Mbah Yai Ahmad Dahlan ini lebih dari itu, yaitu Mbah Yai Ahmad Dahlan dengan memahami ayat wal takum minkum ummah atau teologi keumatan ini, maka ayat ini yang selalu direnungkan oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan, terutama didasari pada pembacaan beliau terhadap tafsir Al-Manar, kemudian lahirlah Muhammadiyah 1912. Nah, dari ayat ini yang mana ayat ini cukup terkenal atau dikenal di kalangan warga Muhammadiyah, maka dari ayat ini sudah menggambarkan bahwasanya corak gerakan Muhammadiyah itu lahir sebagai gerakan Islamiyah atau harokah Islamiyah, kemudian yang kedua adalah harokah da'awiyah. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, wal takum minkum ummah, hendaklah ada di antara kamu sekalian ummah, yaitu komunitas, kelompok, jamiah, yang mana umat ini dikatakan yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Maka mengajak kepada kebaikan itu kalau kita lihat penafsiran para ulama di beberapa kitab tafsir, diantaranya satu kitab tafsir yang saya kutip ini yaitu tafsir Fathul Qadir yang ditulis oleh Al-Imam Syaukani, yang mana Imam Syaukani ini pandangannya banyak dirujuk oleh ulama-ulama tarjih. Maka yad'una ilal khair maksudnya yad'una ilal Islam, yaitu mengajak pada Islam. Kemudian yang kedua wa ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, maksudnya bitaati rabbihim, dengan mentaati Tuhan mereka. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran, maksudnya an maksiati rabbihim, dari melakukan kemaksiatan kepada Tuhan mereka. Maka kalau kita lihat di sini ada al-khair, kemudian ada amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, al-khair ini menggambarkan Muhammadiyah itu sebagai gerakan Islam tadi, harokah Islamiyah, kemudian wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, maka ini lahir sebagai gerakan dakwah. Kemudian wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, tetapi yang mungkin kita akan coba bahas yaitu sejauh mana gerakan tajdid itu di dalam Muhammadiyah. Selama ini warga Muhammadiyah itu bermuhammadiyah itu baru melihat Muhammadiyah itu sebagai gerakan Islam dan gerakan dakwah. Tetapi belum sampai memahami ternyata Muhammadiyah juga lahir sebagai gerakan tajdid. Artinya ada pembaruan dan juga purifikasi yang dilakukan oleh Muhammadiyah, sehingga untuk memahami kembali atau melakukan interpretasi terhadap poin ini, yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid, itu menjadi penting. Nah, istilah tajdid itu sebenarnya baru dirumuskan oleh Majelis Tarjih tahun 1989, yaitu di Munas Tarjih di Malang. Itu secara perumusan. Tetapi meskipun perumusan
tajdid itu baru 1989, tapi spirit tajdid ini sudah dilakukan oleh founding father atau pendiri organisasi ini, yaitu Mbah Yai Ahmad Dahlan. Ketika Mbah Yai Ahmad Dahlan itu belajar, kemudian juga berada di komunitas yang secara umum bermadzhab Syafi'i, kemudian berakidah Asy'ari, dan juga bertasawuf dengan Thariqah Ghazaliyah atau Junaidiyah. Nah, ternyata Mbah Yai Ahmad Dahlan itu sudah melakukan tajdid, karena Mbah Yai Ahmad Dahlan itu menguasai disiplin ilmu apa yang disebut dengan ilmu falak atau ilmu astronomi atau ilmu hisab. Yang mana Mbah Yai Ahmad Dahlan dengan menguasai ilmu ini, maka Mbah Yai Ahmad Dahlan sudah melakukan tajdid, yaitu mencoba meluruskan arah kiblat, sehingga terjadi perdebatan dengan kaum tradisional, yaitu dengan penghulu Masjid Agung Kauman, kemudian sampai berakhir yaitu dengan pembakaran musola yang dimiliki oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan. Nah, kemudian di dalam beberapa data, misalnya sebuah buku yang ditulis oleh Kiai Haji Raden Hajid, yaitu murid termudanya Mbah Yai Ahmad Dahlan, di situ Mbah Yai Ahmad Dahlan juga sudah menggunakan hisab. Yang mana hisab ini dalam pandangan fikih tradisional, yaitu fikih Syafi'i, yaitu tidak muktamad atau tidak dipakai dalam penentuan kriteria awal bulan, yaitu untuk menentukan bulan masuknya bulan Ramadan dan juga penetapan hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Tetapi Mbah Yai Ahmad Dahlan itu juga sudah menggunakan hisab, meskipun ketika itu kita belum memiliki kesimpulan yang pasti model hisab apa yang dikembangkan oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan. Berbeda dengan hisab di Muhammadiyah sekarang, yaitu menggunakan hisab, yaitu hisab hakiki wujudul hilal. Maksudnya kriteria hisab hakikinya itu bagaimana, itu kita belum memiliki keterangan secara pasti. Tetapi intinya Mbah Yai Ahmad Dahlan di situ sudah memiliki spirit tajdid, yaitu melakukan pembaruan dalam konteks pemahaman yang ada di dalam Muhammadiyah. Kemudian 1925 juga Muhammadiyah sudah melakukan sholat id di lapangan, yang secara umum namanya sholat id di lapangan ketika itu dilakukan di alun-alun kota Jogja. Ini bertentangan, karena kalau kita baca di kitab-kitab kuning atau kitab-kitab klasik, misalnya dalam Fathul Mu'in dan banyak di kitab-kitab Syafi'iyah itu, di situ menyebutkan bahwasanya di antara syarat khutbah itu antakuna bil lughah al arabiyah, harus disampaikan dengan bahasa Arab. Sehingga masih kita lihat di beberapa